Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan tepuk jari ya, sudah ada yang tahu kan? Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gagak, tepuk jari empat pat pat, tepuk jari lima. Tepuk semua, duduk yang rapi, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga di era pandemi saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan apabila pergi keluar rumah, tetap jaga jarak dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Rizka Berlianti. Saya lahir di Blitar pada tanggal 20 Juli 1999. Alamat rumah saya berada di Plogo, Kanigoro, Blitar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita berjumpa di media sosial ya. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, kakak telah membawa kedua tanaman. Nah, tanamannya seperti ini. Adik-adik pernah melihat kedua tanaman ini? Iya, pintar sekali. Kalau pernah lihat, coba nama dari tanaman ini apa? Betul sekali. Tanaman ini namanya adalah tanaman jagung. Kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Tanaman jagung. Jagung memiliki kandungan karbohidrat yang baik bagi tubuh. Jagung juga kaya akan serat, sehingga mampu menjadi sumber energi bagi tubuh. Dengan kemampuannya tersebut, maka dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit. Nasi jagung memiliki kandungan karbohidrat kompleks. Saluran pencernaan dapat mencerna karbohidrat kompleks secara lambat. Bagi masyarakat Indonesia, tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok pengganti nasi. Jagung mudah kita jumpai di daerah seluruh Indonesia, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Jawa Barat. Pertumbuhan jagung dibagi menjadi 4 tahapan besar, yaitu sebelum penanaman, pemeliharaan, serta panen dan setelah panen. Proses penanaman jagung dimulai dari masa sebelum penanaman, yaitu pemilihan benih dan persiapan lahan.
Benih yang dipilih sebaiknya bersertifikat karena benih tersebut tidak mudah terkena hama tanaman. Sebelum benih ditanam, perlu pula disiapkan lahan gambut yang dicangkul atau dibajak sedalam 25 sampai dengan 30 cm dan diratakan menggunakan garu. Setelah itu, dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang. Tanah yang sudah dipupuk dibuatkan bedengan atau jarak antar tanaman agar benih tidak tergenang air dan tidak busuk. Benih jagung ditanam dengan cara membuat lubang tanam sedalam 5-10 cm. Lubang tanam dibuat merata sepanjang alur bedengan. Kemudian, benih jagung dimasukkan ke dalam lubang tanam sebanyak 2 biji per lubang dan kemudian ditutup tanah. Benih akan berkecambah dan tumbuh setelah 4-7 hari. Perlu ditambah pupuk kandang seiring pertumbuhan tanaman jagung. Tahap pemeliharaan tanaman jagung meliputi penyulaman, penjarangan, penyiangan, pembubunan, pengairan, dan pengendalian. Tujuan dari pemeliharaan ialah melindungi tanaman jagung dari hama tanaman serta memastikan hasil buah yang memuaskan. Setelah berumur 3-5 bulan, secara fisik akan terlihat daun kelobot yang mengering dan berwarna kekuningan. Ciri tersebut menandakan bahwa jagung siap untuk dipanen. Setelah panen jagung harus dikeringkan terlebih dahulu. Cara pengeringan yang paling umum adalah dengan menjemurnya di ladang bersama-sama dengan kelobotnya, atau bisa juga dengan mengupas kelobotnya. Jagung dapat diolah menjadi tepung, nasi, ataupun masakan lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam makanan pokok, mulai dari padi, jagung, sagu, umbi-umbian, ataupun singkong. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih tanaman padi, yaitu nasi sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, nasi yang berasal dari tanaman padi banyak dijumpai di sektor pertanian masyarakat. Karena banyak dikonsumsi, tanaman padi dapat berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya agar padi dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, usaha ini tidak hanya dilakukan oleh petani saja, namun kita sebagai masyarakat Indonesia juga dapat turut serta dalam upaya tersebut. Apa aja sih upayanya? Yuk kita simak. Adapun cara untuk mempertahankan tanaman padi agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia adalah yang pertama, menjaga bibit tanaman agar dapat ditanam kembali. Yang kedua adalah menjaga lahan pertanian. Artinya, lahan pertanian dalam keadaan utuh, tidak digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga adalah menjaga lingkungan agar tetap dalam keadaan bersih. Artinya, lingkungan yang bersih bebas dari sampah-sampah yang berserakan. Sampah-sampah yang berserakan akan menimbulkan dampak banjir. Nah, apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh dengan subur. Yang keempat adalah menjaga saluran air tetap mengalir.
Yang kelima yaitu penggunaan beras secara tidak berlebihan. Artinya, dalam menggunakan beras, kita harus sesuai dengan kebutuhan agar memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang lainnya agar tetap dapat menikmati makanan yang berasal dari tanaman padi. Yang keenam yaitu tidak hanya menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Artinya, kita juga dapat memanfaatkan makanan pokok lainnya seperti jagung, sagu, ketela, ataupun umbi-umbian. Baik adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, hendaklah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan kakak, tetap patuh pada kedua orang tua dan tetap semangat dalam belajar. Walafu minkum summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.